Ekspresi diri dan kesadaran kosmik. Dari sudut pandang Muslim dengan beberapa pengamatan tentang pemikiran baru. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yaitu, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan orang yang menjauhkan diri dari apa saja yang tak ada gunanya. Dan orang yang melakukan perbuatan demi kesucian. Dan orang yang mengekang syahwatnya. Kecuali terhadap istrinya atau apa yang dimiliki oleh tangan kanannya, karena sesungguhnya jika demikian mereka tak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari di luar itu, mereka adalah orang yang melanggar batas. Dan orang yang memenuhi amanatnya dan janjinya. Dan orang yang memelihara sholatnya. Mereka adalah para pewaris. Yang mewaris surga. Mereka akan menetap di sana. Al-Quran Surat 23 ayat 1-11. Beberapa ayat dari surat Al-Mu'minun dari Al-Quran ini mengandung dua kata penting dalam teks aslinya. Yang satu adalah al-falah, yang biasa diartikan sebagai kesuksesan atau pencapaian tujuan seseorang. Yang lainnya adalah waris, yang berarti ahli waris, yang menandakan bahwa mereka yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas tidak hanya akan mencapai kesuksesan dalam kehidupan ini, tetapi akan terus ada dengan kesuksesan di kehidupan akhirat. Makna harfiah dari kata falah adalah membuka sesuatu untuk mengungkapkan sifat-sifat intrinsiknya. Kata ini juga digunakan dalam bahasa Arab untuk membajak, yaitu membuka permukaan bumi untuk mengaktifkan kekuatan produktifnya yang terpendam. Kata bahasa Inggris plough, bajak, tampaknya berasal dari kata Arab falah ini. Ini adalah salah satu keindahan mencolok dari bahasa Arab bahwa kata-katanya dalam pengertian primernya menunjukkan keadaan yang, ketika disadari, menyampaikan makna yang sama. Hal ini diilustrasikan dengan baik dalam kata falah ini, yang tidak hanya berarti kesuksesan, tetapi juga menandakan apa yang merupakan kesuksesan sejati. Kesuksesan sejati terdiri dari mengolah semua kemampuan sesuatu hingga kesempurnaannya, yaitu realisasi atau penyingkapan kekuatan laten, ekspresi diri. Ekspresi diri adalah penyingkapan kapasitas dan keindahan bawaan yang tertanam dalam kodrat manusia sebagai amanah dari Tuhan. Melalui ekspresi inilah seseorang dapat mencapai ketinggian spiritual yang gemerlap dengan percikan sifat-sifat ilahi. Sangat memuaskan bahwa Eropa generasi kita, akhirnya, mulai menyadari semangat sejati agama dan keluar dari bentuk-bentuk konvensionalnya. Manusia secara naluriah adalah pemuja pahlawan, dan akibatnya ia memandang tunduk pada beberapa tahayul sebagai ketaatan pada kewajiban agama. Demikian pula, sekadar iman pada dogma ini atau itu telah dianggap oleh sebagian orang sebagai tujuan akhir agama. Tetapi ini adalah gagasan yang keliru. Agama sesungguhnya adalah pedoman hidup, yang bila diikuti akan membawa seseorang pada kesadaran akan keindahan batin dan membantunya mengubahnya menjadi kenyataan. Sama seperti kesadaran moral tidak tercapai selama seseorang bergerak dalam lingkup kesadaran individu, demikian pula jendela spiritual tidak terbuka bagi seseorang yang perhatiannya masih terbatas pada kesadaran jasmaniah. Keadaan spiritual sejati adalah seiring dengan kesadaran ras manusia. Ada tahap yang lebih tinggi lagi di luar keadaan kesadaran ini. Itu hanya tercapai ketika seseorang mengorbankan kepentingan pribadinya demi, bukan komunitas di mana ia menjadi anggota, bukan pula ras tempat ia berasal, tetapi demi seluruh alam semesta. Ketika semua dorongan untuk memperbesar diri dengan mengorbankan apapun di alam semesta telah mati, maka ia telah benar-benar berhasil mendaki puncak kemegahan dan kemuliaan spiritual tertinggi. Kepentingannya kemudian diidentikan dengan kepentingan setiap atom di alam. Inilah tahap kesadaran kosmik, titik ekspresi diri manusia dan tahap akhir persiapan untuk ekspresi dirinya yang sejati. Di sini spiritualitasnya menjadi matang sepenuhnya. Sifat fisiknya telah mereda dan mengambil bagian dari sifat ilahi. Ia telah memasuki lingkungan suci dan semacam persatuan tercipta antara dia dan Tuhannya. Dalam keadaan spiritualitas seperti inilah Yesus berseru, "Aku dan Bapa adalah satu." Fisikalitas, moralitas, spiritualitas. Tidak ada salahnya untuk mengatakan beberapa kata di sini tentang spiritualitas, subjek yang begitu banyak dibicarakan dan begitu sedikit dipahami, tetapi yang hanya dapat dicapai dengan menumbuhkan kesadaran kosmik. Sebelum mencoba memberikan konsepsi Islam tentang istilah tersebut, keindahan, kesederhanaan, dan keakuratannya, kami akan mengajak pembaca untuk memperhatikan gagasan populer mengenai hubungan jiwa dan raga, yang telah banyak berkontribusi pada kebingungan makna sejati. Jiwa dan raga dianggap sebagai dua entitas independen, benar-benar terpisah satu sama lain sampai yang terakhir terbentuk dan yang pertama masuk ke dalamnya. Hal ini secara alami memunculkan gagasan bahwa fungsi bagian material manusia, yaitu tubuh, adalah fisikalitas dan fungsi jiwa yang sama sekali tidak terhubung dengan sifat fisik,
adalah spiritualitas, seolah-olah ada dua kompartemen kedap air dalam pikiran yang sama. Spiritualitas dengan demikian dikatakan hanya dapat dicapai ketika saingannya, fisikalitas, telah dihancurkan total. Peniadaan yang satu, bisa dikatakan, mengarah pada kelahiran yang lain. Bunuhlah hasrat dan nafsu alamiahmu, dan ambillah kehidupan asketis seperti biarawan atau biarawati, dan barulah engkau akan dapat mencapai puncak kemuliaan spiritual. Sungguh pandangan yang tidak wajar dan tidak masuk akal. Faktanya, pikiran manusia adalah satu kesatuan utuh, tidak terbagi menjadi dua bagian komponen yang terpisah, yang selalu bermusuhan satu sama lain. Jiwa bukanlah unsur asing yang dimasukkan ke dalam materi pada tahap perkembangan tertentu. Sebaliknya, ia adalah pendamping yang tak terpisahkan dari materi dalam segala bentuknya dari kondisi elektronik mentah hingga tahap sempurna pada manusia. Menurut konsepsi Islam, jiwa adalah anak dari tubuh, yaitu produk dari materi. Faktanya, fisikalitas dan spiritualitas bukanlah dua hal terpisah yang bertentangan satu sama lain dan tidak pernah bisa didamaikan. Analisis tahap tengah di antara keduanya, yaitu penghubung, yaitu moralitas, mengungkapkan fakta bahwa keduanya adalah bentuk dan kondisi yang berbeda dari hal yang sama, dan bahwa fisikalitas adalah landasan yang sangat diperlukan untuk pengembangan spiritualitas. Untuk meringkas semuanya, manusia berada dalam sifat fisik, hewani. Ketika ia menyerah pada pemuasan buta atas hasratnya, tidak peduli dengan mengorbankan siapapun. Unsur moral muncul dalam dirinya ketika ia mulai membedakan antara milikku dan milikmu, dan menghormati hak orang lain. Tetapi ia melambung tinggi ke alam spiritual ketika ia memperoleh kebiasaan mengorbankan, dengan wajah tersenyum, semua sarana untuk memuaskan dorongan sifatnya sendiri demi kesejahteraan makhluk-makhluk ciptaannya. Spiritualitas kemudian tidak terdiri dari penghancuran sifat hewani kita, juga tidak sama dengan jumlah total beberapa moralitas lembut, seperti yang biasa diduga. Ia terletak pada pengaturan yang satu dan sublimasi yang lain, penyeimbangan hasrat kita yang tepat dan penyerahan diri kita pada pelayanan jutaan makhluknya. Singkatnya, seseorang berada di kedalaman kebinatangan ketika segala sesuatu adalah milikku baginya. Ia naik ke tingkat moral ketika baginya, milikku adalah milikku, dan milikmu adalah milikmu. Tetapi ia melambung tinggi di ranah spiritualitas ketika tidak ada yang milikku, dan segalanya milikmu. 1. Nafsu amarah, jiwa yang biasa memerintah, yang mendorong pada apapun yang baik atau buruk untuk memuaskan hasrat tertentu. Ini adalah tahap hewani atau fisik. 2. Nafsu lawwamah, jiwa yang mencela diri sendiri, yang mengekang kecenderungan rendah untuk melanggar batas-batas hak. Ini adalah tahap moral. 3. Nafsu mutmainah, jiwa yang tenang, yang membuat seseorang kehilangan dirinya dalam pelayanan alam semesta pada umumnya. Terserap hati dan jiwa dalam kebaikan dunia, seseorang diangkat tinggi ke alam surgawi di luar jangkauan awan-awan kepedulian dan kesedihan duniawi, di mana selalu ada sinar matahari dan kebahagiaan. Inilah puncak kemuliaan spiritual, yang dibicarakan oleh Al-Quran dalam istilah-istilah berikut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dikau, dengan perasaan ridho, amat memuaskan di hati. Masuklah di antara hamba-hambaku, dan masuklah ke tamanku. Al-Quran Surat 89 ayat 27 hingga 30.